Engkau yang memberkati mereka, menyertai mereka. Disiapkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Biarlah segala kebaikan Tuhan melingkupi setiap kami, Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Menyatakan dengan iman kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
masuk itu 17 Agustus, artinya di bulan Agustus Indonesia merasakan kemerdekaan. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Kita semua di sini juga merdeka. Mungkin samping kanan kiri atau depan belakangnya sambil kepalan tangan bisa bilang merdeka. 1, 2, 3, merdeka. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang-orang yang sudah merdeka pasti merasakan kemenangan. Amin. Yes, haleluya. Saya mau lihat orang-orang yang sudah kasih tepuk tangannya di atas.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih fokus lagi.
Dia. Kami menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Tuhan yang baik. Yesus Allah yang sangat baik. Kami menyembah Engkau Tuhan. Segala perkara dapat terbantu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang baik. Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati buat kami. Kami menyembah Yesus. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Yesus, kami percaya pertolongan-Mu Engkau akan nyatakan buat kami. Segala perkara dapat ditangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dia penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus Tuhan benar. Yesus tak tidak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yes. Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Yes. Dan kami mau tetap percaya karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami. Dalam hadirat-Mu Engkau menjamah kami melalui firman-Mu yang Kau sampaikan melalui lagu yang kami nyanyikan. Kau memberikan kekuatan. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Yes. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja, ada kuasa-Mu yang luar biasa, itu mengalir dalam hidup kami, di mana kami bisa menanggung segala perkara kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semua yang akan mendengarkannya. Buat kami mengerti Tuhan, maupun yang di rumah-rumah yang sedang menonton live streaming. Kami percaya lawatan Tuhan juga terjadi, di mana Tuhan menyingkapkan firman-Nya, di mana Tuhan membuka firman-Nya. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami akan mendapatkan sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, dan kami percaya Tuhan, mujizat Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Yang percaya, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Shalom. Nah saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin saudara. Kok nggak ada amin? Nah saudara, orang yang ada di dalam Yesus, saya percaya orang itu akan Tuhan pelihara. Orang itu akan Tuhan selalu pelihara. Nah saudara kekasih Tuhan, kita percaya bahwa hari-hari ini pandemi COVID-19 belum selesai saudara, tapi saya lihat sudah mau selesai ya. Ada negara yang sudah zona hijau, ada juga negara yang masih zona merah. Nah saudara, saya lihat COVID-19 ini mulai reda karena orang-orang percaya berdoa. Yang percaya katakan amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Roh yang ada di dalam Tuhan adalah roh yang lebih besar daripada roh dunia ini yang menyebabkan COVID-19, di mana wabah pandemi COVID-19 itu boleh terjadi saudara. Nah saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang mampu memulihkan, yang mampu membalikan keadaan, yang mampu melakukan sesuatu yang besar. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, akibat daripada COVID-19 kita melihat bahwa krisis ekonomi yang terjadi ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak juga toko-toko yang tutup, banyak juga otomatis dampaknya adalah karyawan atau pekerja-pekerja yang dirumahkan saudara. Nah saudara kekasih Tuhan, mahasiswa juga karena COVID boleh belajar di rumah, anak-anak sekolah nggak boleh ke sekolah, belajar di rumah saudara. Nah saudara, kita lihat hari-hari belakang ini itu terjadi krisis ekonomi ya, dan Indonesia sudah mencanangkan bahwa akan terjadi krisis. Nah saudara kekasih Tuhan, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau punya Tuhan Yesus. Jadi gak perlu takut. Katakan jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan jangan khawatir bahwa di dalam Yesus ada tersedia apa yang saudara butuhkan. Nah temanya hari ini adalah tersedia semuanya di dalam Yesus. Amin. Ya. Apa yang saudara butuhkan sebagai orang percaya
Itu semuanya ada di dalam Yesus. Nah saudara, tadi kita nyanyikan lagu Segala Perkara. Ini bercerita tentang Tuhan yang selalu menolong kita. Boleh ditampilkan lagunya? Keyboard aja. Ke toilet semua. Nah saudara, di situ dikatakan penolong yang selalu setia. Siapa saudara? Siapa penolong yang selalu setia? Tuhan Yesus. Ini adalah lagu ini adalah berbicara tentang juru selamat kita, yaitu Yesus, yaitu penolong yang selalu setia. Berarti dia menolong saudara dengan setia. Nah, saudara, apapun yang saudara alami pada saat ini, dan kita melihat di dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang mengalami lebih berat daripada kita. Dan saya percaya tokoh itu saudara kenal dan sering kita baca. Tokoh ini juga mengalami keterpurukan dari sakit penyakit, dan juga dia mengalami krisis dalam keuangan. Dan saya percaya waktu itu dia adalah orang yang berada, orang yang kaya, tetapi karena sakitnya saudara, akhirnya apa yang ada padanya habis. Karena dia perlu ke tabib, karena dia perlu ke dokter, dan akhirnya penyakitnya juga enggak sembuh saudara. Dan tidak ada tabib atau dokter pun yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi begitu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia bukan orang percaya, tapi dia begitu mendengar berita tentang Yesus, dia begitu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan buat dia. Akhirnya dia boleh bangkit, dan dia tidak mau putus asa di dalam keadaannya. Tetapi dia bangkit, dia nggak mau menyerah dalam keadaannya, tapi dia bangkit dan datang kepada Yesus. Saya percaya saudara tahu tokohnya siapa, tapi nggak ada hadiah saudara. Nah, mari kita buka di dalam Markus 5 ayat 25-34. Saya akan bacakan buat saudara. Siapa saudara? Siapa namanya? Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Mana suaranya? Menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tabib di sini kalau sekarang dokter saudara. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, nggak ada gunanya saudara. Dia nggak sembuh, tapi keadaannya dikatakan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Begitu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah saudara kekasih Tuhan, wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun. Kepada siapa dia datang dan dia mengalami kesembuhan. Dan darahnya yang selama 12 tahun itu keluar dari tubuhnya. Begitu dia datang kepada Yesus, seketika itu juga persoalan hidupnya
Tuhan selesaikan. Amin saudara. Saudara setelah saudara mengalami keadaan apapun pada saat ini, karena COVID, saudara dirumahkan, saudara mengalami krisis ekonomi, datang kepada Yesus. Saya percaya bahwa di dalam Yesus itu tersedia semuanya apa yang saudara butuhkan. Amin saudara. Tersedia semuanya di dalam Yesus. Apapun yang saudara butuhkan, apapun yang kita perlukan sebagai orang percaya, di dalam Yesus itu tersedia. Nah saudara, wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana saudara keadaan pendarahan 12 tahun? Saudara bisa bayangkan, saya pernah ketemu orang yang mengalami pendarahan di mana ya? Di Manado kalau nggak salah, di Siam. Waktu itu ada KKR dan dia maju waktu di altar call di Gemis kalau nggak salah, gereja Protestan Gemis. Waktu itu saya khotbah pakai jubah, saudara, di mimbarnya yang luar biasa, saudara. Dan saya undang, dan waktu itu banyak yang maju, ada yang lumpuh, ada yang sakit, macam-macam sakitnya. Akhirnya saya terakhir tahu bahwa dia kasih tahu, Pak, saya udah mengalami pendarahan 2 tahun. Dan saya tanya, enak nggak 2 tahun mengalami pendarahan? Dan dia katakan, nggak enak, saudara. Apalagi 12 tahun, saudara, yang terus keluar dari tubuhnya darah. Dan kita bisa bayangkan orang itu pasti gemuk atau kurus, saudara. Hah? Mungkin kurus ya, kulit menutupi tulang. Nah saudara, Alkitab katakan wanita ini mengalami krisis. Penyakitnya tambah parah, gak ada tabib atau dokter yang bisa sembuhkan dia. Dan juga uang yang dia punya, dan saya percaya wanita ini adalah orang yang berada. Uang yang ada padanya itu habis karena untuk berobat di tabib. Tetapi yang saya lihat wanita ini luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau orang lemes, ya itu rebah-rebahan di rumah. Jangankan orang sakit, orang sehat aja suka rebah-rebahan, saudara. Ya, COVID ini banyak orang rebah-rebahan di rumah, tidur-tiduran maksudnya. Ya, membuat dia malas, saudara. Tapi wanita ini, walaupun dia nggak sakit, saudara, walaupun dia sakit, harusnya istirahat di rumah, tapi dia tetap jalan mencari pribadi yang bisa menyembuhkan dia, termasuk tabib. Dia harus bayar kepada tabib. Dan Alkitab katakan dia jatuh miskin, dan semua yang ada pada dia itu dihabiskan. Berarti nggak ada lagi hartanya. Nah saudara, nggak ada juga yang menemani dia. Saya percaya orang menyingkir dari dia. Bayangkan saudara, masalahnya begitu berat, orang tidak ada menemani dia. Biasa kan kalau orang sakit kan ada ditemanin, dituntun, dibawa ke dokter. Ini nggak ada, saudara, dia pergi sendiri, habis. Dan kita katakan keadaannya tidak semakin baik walaupun ke tabib, tapi semakin parah. Nah, dia nggak putus asa, dia nggak menyerah, dia nggak tidur-tiduran di rumah, tapi dia terus berjuang untuk mengalami mujizat, untuk mengalami kesembuhan. Dan akhirnya saudara, dia ada di satu tempat. Waktu itu Yesus ada, sedang KKR. Bahasa sekarang itu KKR. Kalau bahasa Inggrisnya KKR. Kesembuhan, kebangkitan, KKR apa ya? Kebangunan, kebaktian, kebangunan rohani, saudara. Sampai lupa, saudara. Nah, Yesus waktu itu KKR. Yesus waktu itu KKR nggak di gedung, saudara, tapi di jalanan. Nah, banyak orang yang berkerumunan atau orang yang penuh mengelilingi Yesus. Waktu itu dia mendengar tentang Yesus menyampaikan firman kebenaran. Dia ada di tempat itu.
Waktu dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus, apa yang Yesus sampaikan, timbul iman saudara. Imannya sederhana aja. Iman saudara nggak usah yang mewah-mewah, sederhana aja cukup. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, dia katakan aku akan sembuh. Nah, di kerumunan orang itu juga dia nggak putus asa. Saya percaya dia begitu mau terobos kerumunan orang itu, dalam keadaan kondisi lemah, apa yang terjadi saudara? Pasti dia jatuh. Ya, tapi dia bangkit, tapi didorong, disikut, ya, karena orang mau dekat Yesus. Orang pasti mau kepingin di depan. Begitu dia maju disikut, dia jatuh, mungkin dia merangkak. Tapi karena dia nggak putus asa dan ingin mengalami mujizat, karena iman yang dia timbul iman, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia masuk, dia berusaha masuk, dia berjuang saudara. Nah saudara semua harus berjuang. Katakan berjuang. Pada waktu dia berjuang, dia mencapai apa yang dia ingin capai, yaitu jubahnya. Begitu dia pegang jubah Yesus, maka ada kuasa yang keluar dari hidupnya. Masalah dia yang besar, pendarahan 12 tahun, itu seketika itu juga sembuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah saudara juga harus capai apa yang saudara imani di dalam Yesus. Jangan putus asa. Kejar. Dapatkan. Begitu saudara capai apa yang saudara imani, maka mujizat, kuasa di dalam Yesus akan mengalir dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Di sini siapa yang punya iman di dalam Yesus? Yang gak angkat tangan? Gak punya iman. Siapa di sini yang punya iman di dalam Yesus? Ya, aku percaya bahwa Yesus pasti melindungi aku. Aku percaya pasti Yesus akan melindungi suamiku. Aku percaya Yesus pasti akan melindungi anak-anak. Aku percaya Yesus akan melindungi istri, keluarga besar. Itu udah iman saudara. Ya, saya percaya saudara semua punya iman. Amin. Ya. Nah, capai iman saudara di dalam Yesus. Dan saya percaya waktu saudara mencapai iman, saudara menjamah Yesus, akan terjadi apa yang saudara imani. Yang percaya katakan amin. Nah saudara kekasih Tuhan, ada yang lebih parah lagi di dalam Alkitab saudara. Kalau dia punya keluarga, kalau dia kena sakit ini, pasti dia akan dipisahkan dari keluarganya. Kalau dia seorang suami, dia akan berpisah dari istri dan anak-anaknya. Nah, waktu dia berjalan, dia ketemu dengan seseorang, dia harus berkata bahwa dia itu najis. Najis. Kalau tidak berkata najis saudara, begitu dia ketemu orang itu pasti akan melempari dia dengan batu. Nah saudara, orang itu juga dikucilkan, ditaruh di satu tempat, satu penyakit yang sama, dan mereka akan berkumpul. Siapakah pribadi itu saudara? Orang yang kena penyakit kusta. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Di dalam Yesus semua tersedia buat kita. Percaya katakan amin. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi kalau orang kusta itu tahir, saudara, dia harus datang kepada imam untuk membawa persembahan dan membuktikan bahwa dia itu tahir, dan diperiksa kembali, saudara, apakah kustanya itu benar-benar sembuh, dan imam yang akan memeriksanya. Nah, saudara kekasih Tuhan, penyakit kusta waktu itu parah, saudara. Kalau kusta sekarang enggak, tapi orang takut sudah. Tapi waktu itu menakutkan. Penyakit yang sangat menakutkan. Tapi sekarang mungkin ada obatnya. Jadi orang enggak takut lagi. Malah orang takut dengan corona, saudara. Enggak takut lagi dengan kusta. Nah, saudara kekasih Tuhan, waktu itu dikatakan, dan saya percaya begitu menderitanya orang ini, dikucilkan, dipisahkan dari keluarganya kalau dia punya keluarga, dari istri dan dari suaminya, dari anak-anaknya, itu dia dikumpulkan dengan orang-orang yang sakit kusta juga. Dan waktu dia jalan, itu dia harus berkata najis, saudara, supaya orang tahu dan menjauh. Karena waktu itu juga penyakit kusta adalah penyakit yang menular, saudara. Nah, saudara kekasih Tuhan, begitu menderitanya. Tetapi di dalam Yesus, saya mau katakan bahwa waktu dia datang kepada Yesus, itu tersedia semuanya. Kustanya tahir seketika itu juga. Ya, kalau saudara ada masalah apa dalam keluarga, saya percaya di dalam Yesus ada mujizat. Amin. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar, ada solusi. Di dalam Yesus itu ada kuasa yang membuat kita mengalami kemenangan. Nah, saudara, dia datang kepada Yesus, dia berlutut. Orang kusta ini berlutut. Dia menyembah. Setelah dia menyembah, saudara, dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dan saya percaya kita punya Yesus yang baik, yang luar biasa baik. Apa yang Yesus katakan? "Aku mau." Yesus mengulurkan tangannya dan dia berkata, Yesus berkata, "Aku mau, engkau tahir." Amin, saudara. Kalau Yesus sudah berkata, "Aku mau, engkau tahir," aku mau memulihkan keluargamu, keluargamu akan pulih. Aku mau engkau mengalami mujizat sekarang, mujizat terjadi. Tapi kalau belum, tetap percaya kepada Yesus. Dan jangan lari kepada Yesus. Saya melihat orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dipelihara. Walaupun harus mengalami juga keadaan krisis ekonomi, walaupun harus dirumahkan, tetapi Tuhan memelihara dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara kekasih Tuhan, bagaimana saudara untuk tidak ada dalam pencobaan? Yesus ajarkan kepada kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu apa, saudara? Berjaga-jaga itu jangan tidur-tiduran, saudara. Sehari coba kasih waktu Tuhan 1 jam untuk saudara berdoa. Berjaga-jaga itu artinya tidak tidur, tapi berdoa kepada Tuhan. Kasih waktu 1 jam untuk Tuhan. Nah, ini yang Yesus katakan waktu dia ada di Taman Getsemani. Waktu Yesus mau disalibkan, itu dia berdoa berapa jam, saudara? 3 jam. Dia berdoa 3 jam. Doanya minta cawan penyaliban Yesus. Itu lari dari apa? Kalau bisa Yesus tidak alami. Kita baca aja ayatnya. Matius 14. Matius 14 ayat 37.
Markus 14. Markus 14 ayat 37. Saya akan bacakan buat saudara. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini. Artinya apa yang Yesus mau masuk dalam penyalipan. Cawan ini adalah cawan penyalipan. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketikanya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut dan tetapi daging lemah. Nah, saudara kekasih Tuhan, di sini dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah, artinya waktu saudara berjaga-jaga dan berdoa artinya bahwa saudara jangan tidur, tetapi saudara beri waktu Tuhan 1 jam untuk berdoa. Nah, berdoa itu apa saudara? Berdoa itu adalah bukan saja saudara meminta, Tuhan berkati makanan saya, Tuhan berkati saya mau tidur, Tuhan berkati saya mau kerja. Itu adalah doa juga, tapi doa permohonan, meminta kepada Tuhan. Nah, doa di sini ada yang dimaksudkan adalah punya hubungan dengan Tuhan, komunikasi 2 arah. Saudara berbicara kepada Tuhan dan juga Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman-Nya. Amin. Tuhan bisa berbicara kepada saudara secara langsung. Juga Tuhan juga bisa berbicara kepada saudara melalui firman-Nya. Nah, di situ dikatakan berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau saudara nggak mau jatuh ke dalam pencobaan, saudara harus berjaga-jaga dan berdoa, punya hubungan dengan Tuhan. Ya, itu yang saya lakukan saudara di rumah. Waktu saya mengalami tekanan, waktu saya mengalami sesuatu dalam masalah saya, itu saya datang setiap pagi kepada Tuhan. Walaupun ada masalah pun juga saya datang kepada Tuhan. Nah saudara, langit yang kita lihat sekarang, saudara lihat di atas, itu langit, itu adalah tingkat pertama. Nah, ada langit tingkat kedua, itu tempat iblis berkuasa. Langit tingkat kedua, di atas langit yang kita lihat, itu iblis berkuasa atas langit itu. Nah, ada langit tingkat ketiga, itu adalah namanya surga. Nah, kenapa banyak berkat-berkat Tuhan tidak tercurah ke atas orang percaya? Karena dihalangi oleh langit yang kedua, yaitu berkuasa iblis di atas kita ini, saudara. Nah, maka dari itu saudara harus bisa yang namanya doa peperangan. Tapi nanti saya juga akan ajarkan doa peperangan. Semua orang percaya harus berperang. Ya. Nah, saudara, memang ada orang yang bekerja dengan keras itu bisa kaya, ya, hartanya banyak. Tapi dengan susah payah dia bekerja, dengan banting tulang, dengan kerja keras. Nah saudara, tetapi kalau saudara mengerti bahwa Tuhan juga bisa memberkati saudara dari surga, bukan uang itu jatuh langsung saudara, bukan. Ya. Saudara bayangkan kalau 1 miliar Tuhan kasih, tapi uangnya benggol semua saudara. Benggol tahu? Uang logam itu jatuh di atas saudara 1 miliar langsung. Saudara kan maunya langsung dari surga kan? 1 miliar Tuhan langsung kasih. Tapi itu kalau uang logam semua gimana?
Saudara dapat 1 miliar, tapi saudara juga meninggal, saudara. Kira-kira meninggal nggak? Langsung 1 miliar jatuh ke kepala saudara. Ya, bocor-bocor saudara. 1 miliar 1 juta aja banyak, kalau uang itu 100-an saudara. 50-an, 100-an. Nah saudara, tetapi waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara angkat tangan. Saudara lihat ke langit, saudara angkat tangan. Tuhan, aku perlu kekuatan. Aku percaya aku akan menerima kekuatan dari Bapa di surga, di dalam Yesus, melalui Roh Kudus. Waktu saudara mengangkat tangan dengan kedua tangan saudara, maka energi kekuatan surga itu akan turun ke dalam hidup saudara. Saudara percaya? Ya. Ada energi, ada kuasa yang mengalir, pengurapan yang baru turun ke atas saudara. Jadi saudara jangan kira saudara angkat tangan itu nggak ada apa-apanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara angkat tangan dan kekuatan kuasa dari surga itu akan mengalir dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, waktu saudara mengangkat tangan, saudara berserah kepada Tuhan. Kita boleh berserah kepada Tuhan, tapi nggak boleh menyerah dengan keadaan. Tetap maju dengan keadaan, tetap berjuang, merdeka. Katakan merdeka. Nah, waktu saudara berjuang, ya, menyerah kepada Tuhan, saudara berjuang. Saya percaya masalah saudara yang banyak itu akan selesai. Amin. Apa yang ada di dalam Yesus, Tuhan siapkan semuanya. Nah, maksudnya itu berjaga-jaga dan berdoa, artinya bahwa kita itu tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Artinya bahwa kita itu, begitu kita berdoa, maka kita tahu kehendak Tuhan, dan apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan yang kita lakukan. Nah, waktu Yesus berdoa 3 jam, itu ada ayat yang lain dikatakan dia berkeringat, keluar keringat bercampur darah, saudara, karena dia harus disalibkan. Dia bergumul 3 jam, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa. Itu aja yang Yesus doa. Nah, waktu dia berdoa, saudara, dia ketemu Bapanya di surga, dan malaikat memberikan kekuatan. Alkitab katakan, di situ dia mengerti. Waktu dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, waktu saudara berdoa, berjaga-jaga 1 jam, berjaga-jaga dan berdoa, tidak tidur tapi berdoa, saudara, di situ Tuhan akan memberikan kehendaknya. Waktu saudara mengerti kehendaknya, saudara lakukan. Disitulah dikatakan saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Segala perkara dapat
penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tangan saudara ke atas. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, angkat tangan saudara. Dari surga kekuatan turun atas saudara. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung dan Dia yang memberi kekuatan. Dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Musik aja. Saudara kekasih Tuhan, apapun yang saudara alami, mungkin saudara kena dampak krisis ekonomi karena COVID-19 ini. Dan percayalah bahwa di dalam Yesus itu tersedia semuanya apa yang saudara butuhkan. Sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu engkau sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada bilur-bilurnya yang menyembuhkan engkau. Ada kuasanya yang menjamah engkau. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kekuatan surga, mujizat dari surga dicurahkan, dicurahkan. Terima kesembuhan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Mari kau angkat tanganmu ke surga. Surga ada di langit ketiga. Kau punya kuasa sekarang untuk mengikat dan menghancurkan kuasa-kuasa si jahat yang ingin menghalangi berkat-berkat yang dicurahkan kepada anak-anak Tuhan pada hari ini. Kami sepakat, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya waktu kami mengangkat tangan ke surga, ada berkat yang berlimpah-limpah dicurahkan. Terima di dalam nama Yesus. Berkat dari surga di dalam nama Yesus. Hikmat dari surga, kekuasaan dari surga mengalir di dalam hidupmu. Diterima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Kekuatan surga mengalir sekarang di dalam nama Yesus.
yang Yosua kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang kau kerjakan sekarang, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam studimu, Tuhan akan buat saudara, engkau akan berhasil di dalam Yesus. Engkau akan beruntung di dalam Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, jangan panik dalam keadaan sekarang. Karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang pasti melindungi kita, yang pasti menolong kita, yang pasti melakukan mujizat buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami meriah lagi, kami meriah lagi. Segala perkara dapat kutahui di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk masuk dalam pengumuman. Biasa kita hari Selasa dan Jumat kita via Zoom ada ibadah doa, ujian, penyembahan, dan di sharing. Bahkan kita mengupas firman. Saya mengundang seluruh jemaat, para pelayan Tuhan, ayo mari gabung. Itu kita mulai dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Artinya hanya 1 jam kita meluangkan waktu untuk para jemaat, untuk saling menyapa, untuk menanyakan kabar. Kita merasakan ada berkat Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui via Zoom ini. Saya mengundang semuanya, mari datang untuk alamatnya nanti kita akan membagi lagi di grup WhatsApp. Mungkin ada yang belum bergabung di grup WhatsApp, yang lagi nonton live streaming ini bisa komen di situ, akan kita undang. Atau yang lagi ada di gedung ini belum gabung, nanti mungkin bisa ke belakang, akan kita undang juga. Agar setiap informasi, setiap yang baru akan kita sampaikan di melalui grup WhatsApp GBI Hotel PM18. Sekian pengumuman. Saya undang kita untuk dapat bangkit berdiri lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yeah.
bersyukur. Biarlah segala pujian kami Tuhan, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Bapa dapat tertanam di setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Dan kami terlebih lagi boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya segala perkara yang ada di dunia ini dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Abraham ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini Bapa. Engkau urapi lagi lebih Tuhan, pakai hamba-Mu secara luar biasa dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, menyertai setiap langkahnya kemanapun hamba-Mu pergi dan berada. Dan Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Buat istri dan anak-anaknya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Keluarga ini, biarlah keluarga ini boleh melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan buat wakil gembala kami ya Bapa, buat Pak Suryanata dan Pak Paulus Tuhan. Engkau memberkati mereka juga ya Tuhan Yesus. Pakai mereka secara lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, misi dan visi-Mu terjadi Tuhan di gereja ini Bapa. Kami percaya ketika mereka berfirman Tuhan, ketika mereka memberitakan firman-Mu, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan buat pembina kami ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini juga Tuhan, Engkau memberkati mereka juga. Engkau yang memakai mereka dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan Tuhan buat bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami katakan shalom bagi bangsa Indonesia, shalom bagi bangsa kami yang tercinta. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersehati sama-sama mendoakan bangsa kami, kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi ya Bapa. Kuasa-Mu melawat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya Engkau belas kasihan-Mu ada untuk bangsa kami yang tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini Bapa, kami hanya serahkan kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Hanya Tuhan Yesus yang memulihkan segalanya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga membawa Tuhan kota kami yang tercinta, kota Samarinda ya Bapa, di mana kaki kami berpijak ya Tuhan. Kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi kota kami dengan kapak sayap-Mu ya Bapa. Kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi di kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa buat gereja kami Tuhan, GBI The Hotel Raya 18 Samarinda. Kami percaya Tuhan, visi misi kami adalah 1000 jiwa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi hikmat kepada kami ya Bapa untuk menjalankan visi misi ini. Dan kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami Bapa memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Baik yang ada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, yang belum sempat beribadah bersama kami, apapun pergumulan mereka, kami senantiasa serahkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan semua pergumulan yang dialami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir pada siang hari ini di gereja ini Bapa, Engkau memberkati kami semua, mulai dari anak-anak, remaja Tuhan, Bapak Ibu dan semuanya ya Bapak. Engkau memberkati, kami percaya kami datang dan kami pulang tidak akan sama ya Bapak. Kami membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi pelaku-Mu ya, pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjawabkan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya.
Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami berada, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan mencurahkannya berlimpah. Apa yang kami kerjakan, kami percaya segala pekerjaan kami diberkati Tuhan. Segala apa yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Dan kami beruntung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kau melindungi anak-anak-Mu yang ada di Samarinda Tuhan, yang ada di Mamasa, dan juga yang ada di Telong. Kami percaya semua kami, orang-orang percaya, dilindungi Tuhan. Dan darah Yesus menutup bungkus kami. Dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami dan menjaga kami. Saudara kekasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari dan memberkati kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin.